Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah pengajian setiap Ahad Masjid Al-Manar Parakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena di pagi hari ini, di hari Ahad, sementara kebanyakan orang yang sudah merencanakan untuk pelesir kemana-mana, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita sebagai hamba Allah yang mungkin mengawali di pagi hari ini dengan mengingat kebesaran Allah. Tidak ada satu pahala yang besar di sisi Allah lebih daripada pahala orang yang melaksanakan ibadah sholat 1000 rakaat, kecuali orang-orang yang memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun 1 detik. Dan tidak ada satu perkumpulan yang perkumpulan itu diselenggarakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kita ketenangan jiwa, ibu. Mungkin saat ini banyak di antara ibu yang memang ada permasalahan hidup. Dari rumah membawa hutang ke masjid ini, dari rumah membawa permasalahan rumah tangga ke masjid ini. Tapi insya Allah, janji Allah, ma min qaumin ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu komunitas, tidak ada satu kelompok yang mereka berkumpul di satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna alaihimul kitaba, mereka mengulang-ulang. Yatlu dalam bahasa Arab itu membaca ada 2. Yang pertama qara'a yaqra'u, yang kedua tala yatlu. Makanya tilawah Al-Quran disebut tilawah, bukan qiraah. Karena Allah menghendaki kita, kalau Anda membaca Al-Quran jangan hanya membaca, tapi juga yatlu, tilawah. Perhatikan maknanya, perhatikan makharijul hurufnya. Maka di hadis ini dikatakan yatluna alaihimul kitaba, mereka duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sambil membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada balasan yang mereka berikan, yang Allah berikan kepada mereka, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan kita ketenangan jiwa, ibu. Jadi orang beriman itu tandanya ketika dibacakan ayat-ayat Quran, maka tuliyat alaihimul ayah, maka dia bergetar hatinya. Kalau kita orang beriman, dibacakan ayat-ayat Allah, tidak bergetar hati kita, tidak takut kepada Allah, tidak kembali mengingat ke Allah, berarti dipertanyakan keimanan kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah cucurkan rahmat kepada kita saat di pagi hari ini. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk membantu menolong kita apapun permasalahan hidup kita. Ini keutamaan orang-orang yang duduk dalam rangka mengkaji ilmu Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di hadapan saya ini adalah calon mati, calon mayat.
calon bupati belum tentu, calon lurah belum tentu, apalagi calon presiden sangat belum tentu. Ya, pemilihan presiden masih jauh, tapi yang mencalonkan sudah ngantri, Bu. Ya, padahal kita adalah calon-calon mati. Saya selalu mengingat pada saat saya diundang untuk tausiah tasyakuran kenaikan pangkat seorang jenderal, Ibu, jenderal polisi. Malamnya, Ustadz jangan lupa ya, nanti sekitar sore jam 4 kita akan ada tasyakuran karena Bapak naik pangkat dari legend, Bu, pangkat. Ternyata belum saya berangkat berubah infonya, Ustadz mohon maaf tidak jadi tasyakuran, tapi selamatan kematian Bapak. Gimana ceritanya? Setelah Bapak naik pangkat, tasyakuran semuanya bergembira, semuanya direncanakanlah untuk happy-happy. Akhirnya pulang ke rumah, sholat zuhur, kemudian lelah si bapak ini tidur. Ketika asar dibangunkan, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang yang cerdas di muka bumi ini kecuali mereka yang selalu mengingat mati. Dan tidak ada orang yang paling cerdas dari orang mengingat mati kecuali mereka yang mempersiapkan kematian itu. Makanya saya selalu katakan, hidup ini bukan nunggu mati. Hidup ini jangan takut mati. Orang beriman itu nggak takut mati. Orang beriman nggak cari mati. Tapi orang beriman itu berkangen bertemu dengan Allah. Kalau dia kangen bertemu dengan Allah, maka dia isti'dadu lil maut. Maka dia mempersiapkan untuk kematiannya. Bagaimana mempersiapkan kematian itu? Ya nunggu waktu sholat. Kita saat ini duduk di sini sebelum kita aktivitas semata-mata menunggu sholat zuhur. Mungkin setelah ini ibu bapak pulang melakukan aktivitas keseharian ibu bapak, atau hari Ahad ini berkumpul dengan keluarga dalam rangka apa? Menunggu waktu sholat zuhur. Kata Rasulullah, dunia ini, Allah mengatakan dunia ini adalah permainan, tapi jangan banyak main, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak jenuh menunggu mati, Allah berikan kita mainan. Seperti anak kita, cucu kita nunggu emaknya lagi nyetrika, nunggu ibunya lagi nyuci, nunggu ibunya lagi masak. Supaya ini anak anteng, nunggu mamahnya lagi kerja, diberikan mainan. Kita juga seperti itu, supaya kita tidak jenuh menunggu waktu zuhur, enggak jenuh menunggu waktu asar, diberikan kita mainan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan mainannya berupa dagangan, ada yang diberikan mainan berupa ngajar, berupa jabatan. Tapi kata Allah, ini itu nyambi, ya, sambil ngajar nunggu waktu sholat. Kalau sudah waktu sholat berkumandang, tinggalkan semua perniagaan Anda. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman ini bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Jangan mentang-mentang Allah panggil di hari Jumat, oh itu buat laki-laki. Oh tidak, semua kena. Amanu, fi'lulnya fi'lul mudhaf, fi'lulnya fi'lul madhi, kata kerjanya fi'lul madhi, dhamirnya hum. Amanu, beriman. Siapa yang beriman? Laki-laki dan perempuan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah dikumandangkan azan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kata bersegeralah Anda, Allah memakai kata yang pertama fas'au, yang kedua wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bersegeralah Anda. Fas'au, bersegeralah Anda. Apa bedanya? Kalau fas'au, bersegera itu Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat harus dengan persiapan-persiapan yang matang. Masa sholat cuma pakai training? Masa ibu-ibu kondangan gamisnya 20 juta ketika sholat mukenanya yang bolong? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kadang-kadang saya suka memikirkan Bapak Ibu, para pegawai misalkan di hari Jumat dia ada olahraga hari Jumat, nggak di Wonosobo, nggak di Parakat, nggak di mana-mana.
Dari rumah sudah memakai pakaian baju olahraga, pas waktunya Jumat nggak diganti baju olahraganya, pakai baju olahraga. Saya bilang, Anda taat sama komandan, Anda taat sama bos kalau hari Jumat ini pakai pakaian olahraga, dari rumah pakai baju olahraga. Apa Anda nggak ingat Allah kalau nanti di kantor itu ada tunaikan sholat Jumat, ada tunaikan sholat zuhur? Mbok ya pada saat pakai training bawa baju-baju khusus untuk sholat. Gimana Allah ingin mempercepat rezeki kita, gimana Allah ingin mempercepat kabulkan doa-doa kita. Uang kita saja justru menunda-nunda, menganggap remeh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskan dirimu pada saat berhadapan denganku, kata Allah, maka aku akan pantaskan dirimu di hadapan makhluk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dalam hadis qudsi dikatakan, wahai dunia, layani orang-orang yang berkhidmat kepadaku, kata Allah. Kalau kamu takut kepada aku, maka aku akan jadikan semua makhluk di dunia ini takut kepada kamu. Tapi kalau kamu enteng berhadapan denganku, meremehkan berhadapan denganku, maka aku akan jadikan semua makhluk akan enteng berhadapan dengan kamu. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu artikel seorang ulama di Turki. Itu dia dipenjarakan. Ketika masuk penjara, pokoknya masuk penjara di kerajaan Turki itu dulu, Turki Utsmani, masuk penjara pasti dihadapkan dengan seekor singa, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa keluar dalam penjara itu. Tapi suatu hari masuklah seorang ulama, karena visi dan misi raja tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau mengkritisi seorang raja. Raja enggak diterima, ulama itu masuk ke dalam penjara. Ketika masuk ke dalam penjara, datang seekor singa. Apa kata ulama itu? Wahai singa, aku enggak takut kepada kamu, kata ulama. Aku hanya takut kepada orang yang zat yang maha memiliki kamu. Yang aku takutkan bukan terkaman kamu, yang aku takutkan bukan gigitan kamu, tapi yang aku takutkan kalau kamu memegangku, kalau kamu menjilatku, aku khawatir wuduku batal atau tidak, Pak. Ini ulama nggak takut terkamannya, nggak takut gigitannya, tapi takut jilatan singanya. Kalau singa itu menjilat saya, wudhu saya batal atau tidak? Betul, Bu. Kalau semua konsep diri kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun permasalahan hidup kita, semua diselesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita Allahu Ahad tapi gaji Husomat, Allahu Ahad deposito Husomat, Allahu Ahad jenderal Husomat. Makanya 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah. Itu yang pertama, bagaimana agar umatnya memurnikan akidah yang benar. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah, memantapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan merengek-rengek kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan pernah memikirkan bagaimana biaya kebutuhan pokok sembako itu naik, kecuali saya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar kepada Allahus Somad, semuanya berjalan sesuai dengan nalurinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu. Kalau saya bersandar kepada orang kaya, orang kayanya bangkrut, sayanya bangkrut, Bu. Kita bersandar kepada seorang jenderal, jenderalnya pensiun, kitanya selesai. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun permasalahan hidup kita, mau garam kita habis, Allahus Somad. Mau cabai kita mahal, Allahus Somad. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan, kata Allah, wahai Nabi, istri-istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, kerabatmu, umatmu, apapun permasalahannya, ambil wudu, tunaikan sholat 2 rakaat, ngadu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pionir kita, Bu.
pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita capai, sesungguhnya itu adalah kesuksesan kita. Alexis Carrel pernah mengatakan, when you didn't what you want, when you didn't can what do you want, ketika kamu itu tidak mencapai apa yang kamu tujukan, ketika kamu tidak bisa meraih apa yang kamu cita-citakan, maka boleh jadi itu adalah kesuksesan yang sejati, Bu. Loh, kok bisa begitu? Karena konsep rezeki kita, konsep masa depan kita, konsep kehidupan kita ini, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi, kata Allah, kamu suka kepada sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu buruk buat kamu. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu itu nggak suka sesuatu, tapi justru sesuatu itu baik buat kamu. Kalau itu semua kita jalani, maka kematian yang indah akan menyertai kita. Bahwasanya orang yang sakti itu bukan orang yang ditembak ngebul, dibacok kebal, Bu. Kalau hanya dibacok ngebul, saya pernah menemukan di terminal seorang kakek-kakek, Ibu. Ketika dibacok dia ngebul, ternyata bacokannya pas kena karung terigunya, Bu. Ya. Tapi orang yang sakti adalah orang yang ketika sakaratul mautnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mati, Bu. Dan kematian seperti ini enggak mutlak milik kiai. Kematian indah ini enggak mutlak dimiliki oleh seorang ustadz. Preman tatonya di mana-mana bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, Ibu. Kitorolis itu ketika meninggal, saya kebetulan dengan teman-teman melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita tahu bagaimana kehidupan Kitorolis, Bu. Ya, rocker, mabuknya luar biasa, narkoba nggak asing lagi. Tapi ketika meninggal beliau minta tolong kepada istrinya. Istrinya itu orang Prancis, Bu. Mami tolong papi disiwaki, diambil siwak seperti Rasulullah SAW disiwaki oleh Aisyah radhiyallahu anha, disiwaki. Kalimat terakhirnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu, Bu. Makanya orang sakti itu adalah orang yang ketika meninggal sebelumnya mengeluarkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kematian itu sesuai dengan hobi kita. Kalau hobi kita ngitung uang, maka sakratul maut kita uang. Kalau kehidupan kita cuma dunia yang dipikirkan, bangun tidur bukan baca doa, malah gimana toko saya, gimana harta saya. Kata Rasul, kalau orang seperti ini, siap-siap dia akan dikecewakan oleh dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang kita lakukan ketika Allah cinta kepada seorang hamba? Maka Rasul mengatakan, idza ahabballahu 'abdan asaluhu. Allah itu kalau sudah senang kepada seorang hamba, Allah berikan hamba itu pemanis, Bu. Sahabat menanyakan, apa yang maksud dengan pemanis? Wa ma asaluhu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yaday ajalihi. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba itu dalam urusan-urusan akhirat, Ibu. Makanya kalau makin tua menjadi-jadi, makin membangkang kepada Allah, berarti kuncinya Allah nggak cinta kepada orang itu. Jadi pada saat Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah sibukkan hamba itu dalam urusan akhirat. Misalkan ini manusia, ini ajalnya manusia. Pada saat Allah cinta kepada seseorang hamba, maka Allah sibukkan hamba itu dalam urusan-urusan akhirat. Pada saat hamba itu menginjak ajalnya, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa yardu anhu jirana wa man haulahu. Dan semua keluarganya, semua tetangga-tetangganya, bahkan semua kerabatnya itu ridho kepada kematiannya.
Nih Allah kalau cinta kepada seorang hamba akan berikan apa? Akan berikan pemanis, Bu. Ini poin kita. Cek usia kita. Kalau di usia kita saat ini sudah 40 lebih, ternyata sholat kita masih berantakan, ternyata anak-anak kita belum soleh, ternyata dunia yang masih kita cari-cari, berarti kita introspeksi diri. Mati itu nggak pernah kulo nuwun. Ada simbah-simbah yang sudah puluhan tahun tergeletak di atas ranjangnya. Jangankan mau jalan-jalan, wong mau pipis saja harus dipapah, mau saja harus dipapah, mau wudhu saja harus betul-betul dia dijinjing. Tapi apa jadinya ketika Allah punya takdir buat nenek tersebut disehatkan kembali? Ketika nenek itu bangun sehat, cucunya mau dibangunkan untuk sekolah, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustaz, pagi ini kok ceritanya horor sekali. Gimana mau semangat hidup ya? Kita jangan takut mati, Ibu. Jangan takut mati. Mungkin Bapak Ibu dulu yang meninggal, saya terakhir. Atau saya yang terakhir, Bapak Ibu duluan yang meninggal. Itu mah terserah Allah, Bu. Yang penting kita perbaiki niat kita. Allah tuh nggak ngelihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada kita. Hampir 3 tahun Allah turunkan virus corona ini di bumi dunia Indonesia khususnya. Allah nggak ngelihat virus coronanya, mau corona, mau omikron, Bu ya, mau popcorn, terserah kata Allah. Allah nggak ngelihat itu, tapi Allah ngelihat pada saat corona datang kepada Anda, kata Allah, pada saat omikron datang kepada Anda, kata Allah, apakah Anda menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di mata aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan saat Anda kedatangan virus corona, malah Anda justru jauh kepada aku, kata Allah. Dulu zaman dahulu simbah-simbah kita kalau ada musibah mereka merapat ke masjid, Bu. Mereka langsung menyatukan barisan, mereka doa kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul memberikan satu syariat, kalau seandainya hujan nggak turun-turun, musim kemarau berkepanjangan, justru kita harus keluar dari rumah-rumah kita, ngumpul di lapangan, menunaikan sholat istisqa, tidak meninggalkanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, masjid-masjid ditutup, musola-musola ditutup, pelanggar ditutup untuk meminimalisir tersebarnya virus corona. Kita sholat di rumah-rumah kita. Jangan sampai sholatnya di rumah-rumah kita, sholatnya di tempat tinggal kita justru menurunkan kuantitas dan kualitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu belum ada virus corona, kita sholat di masjid. Mau pulang ke rumah, tanggung. Ada waktu isya, baca Quran, ngambil tasbih, zikir, kemudian ngobrol agama. Kualitas kan naik, kuantitas naik. Sambil nunggu isya, kita sholat sunnah lagi. Sambil nunggu isya, kita murojaah Qurannya. Ketika masjid dikunci, musolah dikunci, oke, kita sholat di rumah-rumah kita. Tapi ternyata kita sholat secepat kilat, Bu. Habis sholat bukan Quran yang diambil, habis sholat bukan tasbih yang diambil, tapi TV yang dinyalain, lanjutin Aldebaran sama si Andin. Artinya apa? Lina beluahum ayum ahsanu amalannya nggak nyampe ke kita, Bu. Allah menguji kita loh, bukan dengan yang nggak enak. Allah kadang menguji kita dengan yang enak-enak. Dulu waktu kamu miskin, taat ibadah kepadaku, kamu banyak hutang, qiyamul lailnya sampai nangis-nangis, tapi aku berikan solusinya. Yang tadinya miskin, aku angkat derajat kamu. Kamu punya toko kecil, aku besarkan toko kamu supaya kamu tenang. Yang tadinya punya hutang, aku lunasi hutang-hutang kamu. Tapi kenapa justru ujian kekayaan yang aku berikan kepada kamu menjadikan kamu itu sedikit ibadah kepadaku? Aku kangen kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya lah sakit, tokonya lah nauzubillah kebakar. Akhirnya apa? Kenapa aku bakar toko kamu, kata Allah? Aku kangen dengan tangisan doa kamu, kata Allah. Aku kangen ketika kamu bangun malam sepertiga malam berdoa kepadaku. Ini semua sudah tidak ada. Lantaran apa? Kekayaan sudah menyilaukan kamu.
Kita boleh nggak kaya, Bu? Boleh. Orang kaya itu tenang. Allahu Akbar. Angsuran mobil sudah siap, ya. Angsuran rumah siap. SPP anak tenang. Kuliah anak tenang. Coba kalau miskin, Allahu Akbar. Ya Allah, bentar lagi Bang Tengul nagih nih. Bentar lagi kredit daster nagih. Nggak tenang, Bu. Jadi kita orang kaya supaya setiap tahunnya tidak hanya meminta-minta. Setiap tahunnya kita nggak hanya ngandelin orang lain. Kaya, tapi bagaimana kekayaan kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Sampai-sampai diceritakan oleh tabi'in dalam kitab Al-Muwatta'nya, Ibu. Imam Malik menceritakan ada seorang saudagar kaya dia punya konsep sodakoh yang luar biasa. Setiap penghasilan dagangnya 10% diberikan oleh fakir miskin, Allah tambah lagi kekayaannya. Akhirnya dia coba, aku akan berikan penghasilanku 100% untuk di jalan Allah, untuk sodakoh kepada fakir miskin, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk membangun masjid, untuk membantu pondok pesantren. Ternyata balik lagi 100%, Bu. Sampai-sampai ini orang saudagar kaya pusing mikirin kekayaannya begitu banyaknya. Sampai sholat mikirin kekayaannya, sampai ke masjid ini kekayaannya gimana. Dia berpikir, saya ingin tenang. Bagaimana supaya kekayaan saya ini sirna daripada saya. Diinfakkan semuanya sampai kosong hartanya, balik lagi, Bu, hartanya. Bilang ke Imam Malik, wahai Syekh, aku ini pusing memikirkan kekayaanku, wahai Syekh. Terus gimana? Aku mau stop lah, nggak mikir dunia. Kata Syekh itu, percuma kamu buang, balik lagi. Itu kan sudah janji Allah. Siapa yang sodako walaupun sebiji kurma, aku akan balikan lagi. Mungkin 2 biji kurma, 3 biji kurma, apalagi Anda. Terus gimana sih caranya? Kamu bikin onar di negeri ini. Caranya gimana? Supaya kamu masuk penjara. Di penjara orang sekaya apapun pasti sutris, Bu, kalau di penjara. Tahu sutris? Nenek moyangnya stres. Caranya di penjara gimana, Syekh? Nanti hari Jumat di Masjid Agung ada seorang khalifah, presiden kita sholat Jumat sama kita. Kamu bikin onar dalamnya. Ternyata betul, Bu. Ini orang datang pas di sop belakangnya presiden. Nggak apa-apa digamparin presiden, Bu. Akhirnya topinya itu miring. Pas pampresnya langsung kata presiden, jangan. Saya dari rumah, kepala saya kok gatel-gatel. Saya mau ngerapin, gak enak sama pas pampres. Ternyata alhamdulillah, gara-gara anak pemuda ini nempeleng saya, ada kala jengking di kepala saya. Saya selamat lantaran anak muda ini. Buat anak muda ini kasih 1/3 dari kekayaan saya. Tuh, Bu. Kalau orang cuma mikirin Allah, Allah kasih semuanya, Ibu. Tapi kalau kita cuma mikirin dunia, dibuat stres kita sama dunia. Ya, karena nggak ada yang tahu ajal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat nggak tahu. Malaikat Israel, si pencabut nyawa itu, ditanyakan coba, hey Israel, besok nih hari Senin, di antara kami siapa yang akan dicabut nyawa terlebih dahulu? Nggak tahu, Bu, malaikat Israel. Ibu mau tahu siapa? Janganlah. Nanya kepada Rasulullah, Rasulullah nggak tahu. Makanya ketika Allah cinta kepada seorang hamba, sebelum hamba itu mendekati ajalnya, Allah berikan dia dalam urusan-urusan dunia. Allah yang membolak-balikan hati manusia, Bu. Maka jangan pernah menghujat seorang ustadz. Tahu nggak kamu? Itu tuh cewek yang nggak pakai jilbab, yang pakai baju lekbong, itu istrinya ustadz terkenal, tahu? Jangan mencibir. Itu tahu anak yang maghriban malah nggak selesai siapa? Itu anaknya ustadz, anak ulama terkenal. Jangan pernah mencibir. Kenapa? Karena urusan hati itu, urusan akidah itu, urusan hati manusia itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja si ustadz itu sudah nangis darah mendoakan istrinya supaya taubat.
Mungkin saja si ulama ini tiap malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya itu soleh. Tapi bagaimana lagi, Allah ya muqallibal qulub. Masalah hati itu adalah masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina asabai min asabir rahman, sesungguhnya hati itu di antara jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusarrifu kaifa yasha, Allah akan merubah bagaimana dia itu suka kepada seorang hamba, Ibu. Makanya kita harus doa, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jadi kalau orang sudah cinta, Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka kita akan dimatikan oleh dalam keadaan husnul khatimah, sementara tetangga-tetangga kita ridho kepada kita, Bu. Siapa yang tahu kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Kalau saya nanya, ibu kapan ibu umroh? Insya Allah Ustadz tahun depan saya umroh. Tahu. Ibu kapan menikahkan anak ibu? Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah ada calonnya. Mudah-mudahan tahun 2022 saya akan menikahkan anak saya. Tapi kalau saya nanya, ibu kapan mati, Ibu? Nggak tahu. Paling saya dilempar sendal sama ibu itu. Ya, Allah sibukkan kita dalam urusan dunia. Masalah hati Allah yang pegang, masalah kematian Allah yang pegang. Makanya semua apa yang kita niatkan semata-mata untuk Allah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal itu yang dilihat oleh Allah apa akhirnya, Bu. Ya, ada orang yang di awal-awal kehidupannya dia taat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya justru dia itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngelihat akhirnya kita, makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akhir kita itu istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Kita sholat 4 rakaat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua lebih khusyuk, rakaat ketiga khusyuknya luar biasa, rakaat keempat baru Allahu Akbar, perut kentut, Bu. 3 rakaat ini batal ancur-ancuran. Begitupun kehidupan kita. Allah melihat di akhir hayatnya. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, dia akan menentukan kapan kita meninggalnya husnul khotimah dan bagaimana kita meninggalnya husnul khotimah. Ada orang-orang yang lagi jakilun, jalan-jalan kaki alun-alun tiap pagi. Pagi itu aneh, Ustadz. Bapak ternyata nggak mau jakilun. Dia habis sholat subuh, Bapak baca Quran, langsung baca catatan kajian kemarin, Ustadz. Dikasih kopi belum diminum, ternyata Bapak tidur. Pas dilihat, ternyata Bapak meninggal dunia. Dulu waktu Masjidil Haram 2012 kalau nggak salah, keren ya. Apa namanya, tiang-tiang Masjidil Haram kan jatuh, Pak ya. Banyak tiang-tiangnya itu anginnya cuma 1, yang jatuh 2. Tapi ada orang yang kena tiang itu dalam keadaan dia zikir kepada Allah. Sekarang siapa yang tahu bahwasannya Masjidil Haram itu kan besar, tapi kenapa orang itu duduk manis i'tikaf di Masjidil Haram sambil baca Quran pas di tiang, Bu? Siapa yang mau? Allah yang mau. Allah yang mau, Bu. Kita anak sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya harta, mungkin sudah punya toko banyak. Apa yang kita belum punya, Ibu? Surga yang belum kita punya. Makanya mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan kita bukan hanya ketemu di Masjid Al-Manar saja. Mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling tanya menanya, Bu, mana Bu Romlah? Aduh, Bu Romlah masih di gerbang surga, belum sampai sini. Pak Ramlan mana? Pak Ramlan nyangkut, Ustadz. Kita doakan, ngumpul semuanya, Bu. Orang-orang beriman itu yatasaalun, saling tanya menanya, di mana dia kabarnya, Ibu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang mati ketika dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya nggak ada. Macam-macam orang mati nih, Bu. Wajahnya nggak ada, cuman tulangnya aja, daging nggak ada. Siapa mereka? Orang yang selalu minta-minta di dunia ini. Bukan para pengemis. Pengemis juga kena, tapi seakan-akan kita nggak merasa diri kita itu minta-minta. Bu, mau kemana? Besok mau ke Bandung. Jangan lupa ya, Bu, Kartika Sarinya. Saya seneng sama molen pisangnya itu loh, Bu. Boleh nggak 1 dus? Nggak boleh, Bu.
Itu minta-minta namanya. Ibu besok mau umroh ya? Iya. Jangan lupa ya Bu ya, korma sukarinya. Nggak boleh. Kalau kita banyak minta-minta, nanti ketika di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah, dagingnya nggak ada, cuman tulang Bu. Monggo dibayangkan tuh gimana kalau cuman tulang. Ada yang dibangkitkan berlumuran nanah di wajahnya sampai ke tubuhnya, nanah semuanya berbau busuk Ibu. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, itu siapa wahai malaikat Jibril? Itu umatmu yang kalau kehilangan sanak kerabatnya, dia niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi. Nggak sempet sampai 3 hari, nggak sempet sampai 7 hari, sampai seumur hidup diratapi. Dilihat fotonya, kemudian nangis lagi, sampai dia merobek-robek bajunya seakan-akan penyesal. Ya Allah, padahal bapak ini anaknya masih kecil, suami saya masih butuh saya. Ya Allah, siapa yang nyari rezeki buat saya? Bagaimana anak-anak saya makan? Kasih tahu kabar kepada istri tersebut bahwasannya suami itu hanya pencari rezeki. Yang ngasih rezeki itu Allah. Pencari rezeki itu bisa pensiun, sementara yang ngasih rezeki itu justru nggak pernah pensiun. Berapa banyak pada saat bapaknya suaminya ada, miskinnya luar biasa, ketika suaminya meninggal ternyata bisa bangun masjid Bu. Siapa itu? Ibu Haja Suciati. Masjidnya di Kaliurang, Jalan Kaliurang. Kaliurang itu di mana Bu? Sleman. Ketika saya lagi santai, saya main-main ke tempat pemotongannya. Saya tanya, Masya Allah, saya nggak ada rencana Ustadz sama suami saya bikin ini. Alhamdulillah ternyata ada hikmahnya juga ya, suami saya meninggal. Tuh bisa ngomong kayak gitu. Makanya sudah, pencari rezeki itu bakal meninggal, tapi pemberi rezeki tidak akan pernah meninggal. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta Bu. Dalam keadaan buta. Ketika dia nanya, ya Allah, ketika di dunia aku melek, aku bisa melihat dunia, bisa melihat keindahan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, tapi kenapa saat ini aku buta ya Allah? Kata Allah, kamu dulu mendustakan ayat-ayat aku. Ayat-ayat yang mengenyangkan perutmu kamu ambil, ayat-ayat yang bikin lapar perutmu kamu tinggalkan. Ketika ada hadis Rasulullah SAW mengkritisi organisasi kamu, kamu campakkan hadis itu. Tapi ketika ada hadis Rasulullah SAW yang membuat subur kehidupan kamu, kamu ambil. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Maka ketahuilah dia adalah musuh kamu yang paling berbahaya Ibu. Ini umat dibingungin, Ustadz yang benar yang mana Ustadz? Apakah boleh saya ngikut ritual agama lain atau tidak boleh? Ulama ini masih muda Ustadz, dia doktor Ustadz, S1-nya di luar negeri, S2-nya di luar negeri, S3-nya di Timur Tengah Ustadz. Tapi dia mengatakan nggak kenapa-napa lo ngucapin selamat, nggak kenapa-napa ritual sama-sama. Rasulullah SAW dulu Ibu hidup di antara orang-orang Roma, di antara orang-orang Nasrani. Rasul itu sudah paham yang namanya toleransi. Pada saat kita mengembangkan toleransi untuk membolehkan yang tidak dibolehkan oleh agama, apakah toleransi kita lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Ternyata ketika saya cross check, kami sudah paham Ustadz, orang-orang Islam itu nggak akan ngucapin Natal ke kami, orang-orang Islam itu nggak akan pernah selamat tahun baru kepada kami. Wan yang tahun baru, yang bakar-bakaran, yang membakar petasan, justru orang-orang Islam. Kami mah tidur Ustadz, kami mah nyelinap di kamar Ustadz, kami sudah paham. Cuman sayangnya Ustadz, banyak orang-orang muslim yang menjadi penjilat. Banyak orang-orang muslim yang nasibnya seperti anjing, kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 176. Mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Perumpamaan orang-orang seperti itu seperti anjing. Anjing itu dikasih tulang sama majikannya, dia mengulurkan lidahnya. Nggak dikasih tulang pun mengulurkan lidahnya. Padahal Allah sudah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang meneguhkan keyakinannya, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu Akbar.
Kemudian ada lagi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya menyeret-nyeret dia ke neraka. Ini buat orang-orang kafir, Bu. Ada yang dibangkitkan dari kuburnya, jalannya miring-miring, Bu. Siapa dia? Cowok yang seneng poligami, cuman kagak adil, Bu. Dimiring-miring jalannya dia. Ya Allah Akbar. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ketika bangun, ya Allah, kok saya sudah meninggal, kamu sudah meninggal. Sebelum tahallul, kamu aku meninggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Serem, Bu. Saya aja kadang-kadang tidur, kita tuh tidur sunnahnya apa, Bu? Lampu tuh dimatiin. Nah, ya, makanya Rasul bilang kalau sudah waktunya maghrib, anak-anak kamu jangan ada yang keluar. Nanti ada, kalau Jawanya ada siapa, Bu? Senggokolo apa? Apa, Pak? Iyalah itu. Ini hadis sahih loh, Bu. Itu siapa? Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu seorang ibu-ibu dari bangsa jin yang cinta kepada Sibyan, cinta kepada anak-anak. Makanya waktu maghrib kalau dia nggak ngaji, suruh ngaji ke rumah. Kalau ngaji, suruh cepat-cepat ke masjid atau ke musola atau ke majelis taklim. Matikan api. Air-air yang tadinya bak tidak ada tutupnya, sunnahnya itu ditutupi. Makanya orang tua dulu kalau bikin sumur nggak ada baknya, Bu. Dia tahu sunnahnya, paling hanya tempayannya saja. Pada saat waktu maghrib, maka sunnahnya tempayannya itu ditutup. Bless. Anak tidur, ternyata otak kanannya bisa terbuka kalau lampunya itu diremeng-remengkan. Itu bisa kecerdasan anak. Nah, saya berpikir, Bu, ya Allah, saya kalau tidur ini seneng lampunya mati. Saya matikan lampu, tlak aja. Saya nggak bisa ngebayangin pada saat saya mau bangun, saya cari lampunya, loh kok kagak ada. Biasanya nabrak meja, kok ini nggak nabrak meja. Ini gimana? Di belakang saya coel. Mas Muklis, jenengan nyari apa? Sakral lampu. Jenengan udah mati. Kapan? Jam 10 tadi malam. Ya Allahu Akbar. Untung kita sudah sholat isya, Bu. Coba kalau kita mati belum sholat isya, masih nonton Aldi Baren. Ya Allah, itu kematian ini. Makanya sudah waktunya sholat, buru-buru sholat. Ada hadis Barra bin Azim, dia mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikah minal malaikah. Kalau seorang mukmin, ini kita bicara orang mukmin. Kalau orang mukmin itu ingin meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, maka orang lagi sakaratul maut itu, Bu, nggak pernah ngelihat ke kanan, nggak pernah ngelihat ke kiri, nggak pernah ngelihat ke bawah. Ngelihatnya kemana, Pak? Ke atas. Itu jangan pernah diganggu, Bu. Dia sedang melihat nazala ilaihi malaikah minal malaikah, sedang melihat ribuan malaikat itu turun, Bu, mau menjemput ruhnya kita. Ada yang nangis kerenge-renge, disingkirkan. Kamu jangan ganggu ibu kamu lagi sakaratul maut, jangan. Sudah dibiarkan. Malaikat itu sedang membawa kain kafan, Bu. Jadi mayat ketika di dunia dibungkus dengan kain kafan, ketika ruhnya sudah naik, itu dibalutkan lagi dengan kain kafan. Wahanutun min hanutil minal misk, dan dibaluri oleh minyak wangi dari surga. Dia sedang melihat melotot matanya. Makanya kalau ada orang yang meninggalnya melotot, bukan orang itu ahli maksiat. Tahu nggak? Dia itu merabot masjid loh, suka ngerapin masjid, suka bersih-bersihin masjid, tapi matinya melotot. Bukan karena bikin seperti itu, karena dia lagi santainya, lagi asyiknya melihat ribuan malaikat. Fajalasu inda muddil basar, kata Rasulullah. Melihat malaikat sedang duduk-duduk sampai sejauh mata dia memandang, Bu. Ya, kalau dalam surat Al-Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Nanti kalau kamu sudah sakaratul maut, semua yang tadinya terhijab di dunia ini akan dibuka, Bu. Malaikat datang kita tahu, jin datang kita tahu.
Ketika si yang sakaratul maut mengatakan haus, 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 satu orang tetap mentalkinkan, yang lain ambil air. Loh kenapa? Pada saat yang sakaratul maut itu mengatakan haus, 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 nggak ada yang jaga, tidak ada yang mentalkinkan, datang seorang iblis menyerupai ibunya, kemudian mengeluarkan buah dadanya. Kamu haus nak, ini ibu nak, kamu ingat 2 tahun kamu menyusui di sini nak. Pada saat dia nggak mengatakan haus-haus lagi, ini orang sudah terjebak dalam rayuan iblis. Makanya sunnahnya lagi mentalkinkan, ya sudah, jangan ditangisi. Pak bangun, saya datang dari Jakarta, Bapak melek ke saya, gak bakal bisa ibu. Kalau orang sudah sakaratul maut itu diingatkan, Pak bangun Pak, ruko kita laku 3 miliar, enggak digubris bu. Lagi sakaratul maut, dia ngelihat malaikat. Terus gimana Ustadz? Talkinkan. Di mana talkinkannya? Talkinkan di sebelah kanan. Gak usah banyak-banyak. Yuk talkin la ilaha illallah. Gak usah, satu orang saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai bapak kita, ibu kita, saudara kita ini lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disesuaikan dengan amal solehnya bu. Nggak bisa la ilaha illallah, boleh nggak Ustaz? Allah, 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 boleh. Tapi kita jangan ngajarin Allah-Allahnya, ngajarin sempurnanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah lancar si murdi ini, sudah lancar orang sakaratul maut ini, tinggalkan. Maksudnya jangan ditata lagi, jangan dituntun lagi. Terus pasti di sela-sela la ilaha illallah dia akan mengucapkan haus, haus, haus. Buru-buru satu orang ngambil teko. Jangan dikucurkan, jangan, ya, pelan-pelan. Itu haus luar biasa bu. Ustadz, saya itu mengurus bapak ya Allah Ustadz, sampai kasihan Ustadz bapak itu. Udahlah, kalau memang baik, udahlah matikan aja bapak lah. Gak boleh ngomong gitu. Apa kata Rasulullah SAW? La taqulu ilal khair. Jangan engkau ngomong macam-macam kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kita katakan bu. Makanya ta'ziyah itu dari kata-kata ajizah, artinya memuliakan. Janazah seseorang yang mulia, siapapun yang meninggal, kata Rasulullah SAW. Ta'ziyah itu usaha, dari kata-kata azza ya'izzu ditambahkan ta, artinya usaha yang serius untuk mengangkat kembali, memuliakan kembali si tuan rumah. Sudahlah bu, walaupun bapak sudah meninggal, kan kita sudah saudara. Apa yang nanti bapak pernah jalankan, insya Allah kita akan bantu ibu. Ini takziah, ya. Sementara yang lainnya apa? Kita kembali menyebutkan untuk mengangkat kemuliaan jenazah. Ya Allah, ini jenazah ini baiknya luar biasa. Dibangkitkan. Ini namanya takziah. Jangan sampai takziah justru kita ngerepotin orang. Makanya mohon maaf lahir batin ibu, kalau seandainya kita menutup satu pintu, maka kita membuka pintu yang lain. Contoh, kita mungkin orang masyarakat tahu, dia itu orang nggak suka tahlilan, ya. Dia itu orang kalau diundang kenduri nggak suka hadir. Kita menutup pintu kenduri, menutup pintu tahlilan, kita buka pintu yang lain. Siangnya, paginya, sebelum malamnya tahlilan, kita datang. Bu, gimana kabarnya? Ini bu, saya ada pisang, semoga bisa bermanfaat. Ini bu, saya ada kue, semoga bisa bermanfaat. Maka orang tersebut tidak akan pernah mencampakkan kita. Karena apa? Kita menutup satu pintu, membuka pintu yang lah, membuka pintu. Ini namanya takziyah bapak ibu. Ya. Ketika mayat itu ke atas, ditawari apa-apa, dia nggak mau. Terus, nah pada saat dia sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai melotot matanya, kita biarkan sambil doa, ya Allah, mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau seandainya memang sehat-sehatkan ya Allah. Kalau sehat, kalau kehidupan bermanfaat buat dia, sehatkan ya Allah, hidupkan ya Allah. Kalau kematian bermanfaat buat dia, matikan ya Allah. Seperti itu, yang penting husnul khotimah. Lakinu dan lakinu.
Nah, setelah meninggal, terus meninggal tetap melotot, Bu. Pasti melotot. Jangan ditinggalkan, kita tutup. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil illiyin. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan angkat derajatnya, derajat yang paling tinggi. Ini dibaca oleh Imam Malik, dibaca oleh Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Semuanya hadisnya sahih, tapi kita selalu mengatakan Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil illiyin. Sambil lagi matanya melek, kita tutup Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil illiyin. Melek lagi, Bu. Kita kabur sama-sama. Yang nggak kabur, nggak akan melek lagi kalau mayatnya itu baru. Tapi kalau sudah lama kita diamkan, nggak bisa. Makanya kalau baru-baru itu bisa kita tutup, bisa. Tapi kalau sudah lama terbuka. Jadi nggak ada yang melek lagi ya, Bu ya. Nah, pada saat sudah meninggal dunia, kita urut-urut. Nah, diurut-urut. Makanya jangan sampailah jenazah bapak atau ibu kita yang ngurus orang lain. Jangan, Bu, rugi kita. Urut-urut supaya apa? Pada saat nanti dimandikan, kotorannya itu diperlancar, bisa keluar. Nah, ya, bisa keluar. Nah, setelah itu sudah selesai, mandikan dulu. Masalah mengkafani nantilah. Mungkin anak yang jauh mau melihat wajah bapaknya. Udah, yang penting mandikan dulu. Ya, kalau ada orang yang ingin membacakan Quran belum dimandikan, tertolak, Bu. Orang ketika sakaratul maut kan, mohon maaf, kadang nya keluar, kadang spermanya keluar, saking sakitnya, Bu. Saya pernah itu memandikan jenazah pemabok, Bu. Dia pada saat sakaratul maut itu punya ranjang besi pengok, Bu. Saking sakitnya luar biasa. Apalagi orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berbakti kepada Allah. Kata Rasul saja, ya Allah, kalau boleh semua rasa sakitnya sakaratul umatku, ya Allah, tolong timpahkan kepada aku. Masya Allah, ruhnya naik, diangkat sampai langit pertama. Fastaftahul bab, malaikat pertama bilang, wahai pintu pertama, buka pintunya. Di langit kedua sudah menunggu ribuan malaikat. Mani ruh, kata malaikat langit kedua, ini ruh siapa? Kok begitu wangi? Disebutkan nama-namanya. Ini ruh ahli ibadah, ini ruh ahli sholat, ini ruh ahli sodaqah, ini ruh ahli baca Quran, ini ruh ahli zikir. Sampai ke langit ketujuh, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidratul Muntaha. Sidrah itu bidara, Al-Muntaha itu destination terakhir, tempat terakhir. Bertemu dengan Allah, kata Allah, fa'idu ilal ardi, kembalikan ke bumi. Maka jasadnya, ruhnya dikembalikan ke bumi lagi, dimakamkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maniruh. Nah, pada saat sudah dikain kafani, Bu, akhirnya diletakkanlah jenazah ini di keranda. Kata Rasulullah, idza wudi'atil janazah fahtamah rijal. Kalau jenazah sudah dimasukkan ke dalam keranda, yang membawa itu siapa? Laki-laki. Dipanggul, bukan diteng-teng. Sunnahnya dipanggul. Kemudian sunnahnya apa lagi? Kalau jenazahnya laki-laki, enggak usah ditutupi, Pak. Sunnahnya. Kalau perempuan, ditutupi. Nah, kita meluruskan ini supaya kita paham. Kemudian si melayat itu yang sunnah di belakangnya. Supaya apa? Dia nggak ngobrol. Ada orang, alhamdulillah ya, teman saya meninggal, kita bisa reunian. Ada yang begitu. Jadi bisa ngelihat, oh ya Allah, teman kita dulu makan bareng, sholat bareng, pelesir bareng, minum bareng, sekarang sudah jadi jenazah. Kemudian jenazah itu yang sunnah, Rasulullah SAW itu seumur hidup beliau memakamkan sahabat, nggak pernah keranda itu dinaikkan ke onta, dinaikkan ke kuda, ya, apalagi dinaikkan ke mobil. Karena apa? Wallahu a'lam. Apakah jarak antara rumah yang meninggal ke makam dekat atau gimana? Tapi sunnahnya, hakikatnya Bapak Ibu, kita memanggul sampai ke pemakaman, nggak naik mobil. Ustadz jauh, Ustadz 30 kilo perjalanan. Kalau seandainya kita nggak naik mobil, pengkor Ustadz. Ya sudah, ulama punya istihad. Pada saat nanti di pintu sudah mendekati makam, kalau bisa dikeluarkan, langsung kita kuburkan sama-sama. Yang penting sudah keluar, semua orang melihat, untuk ibroh, kata para ulama. Ibroh, pelajaran buat kita semuanya.
Jenazah ketika di keranda, ibu, fa in kana sholihatan faqalat qaddimuni qaddimuni. Ketika jenazah itu soleh, dia mengatakan segerakan aku, segerakan aku. Sudah nggak ingat keluarganya. Yang si suami meninggal, sungguh nggak ingat istrinya. Yang manggul itu nggak ngedenger, bu. Dia mengatakan segerakan aku, segerakan aku. Makanya sunnahnya, kalau orang tua kita, sahabat kita, teman kita, jamaah kita meninggal, harus segera untuk dimakamkan, karena ini permintaan si mayit. Cuman nggak kedengeran sama kita, bu. Qaddimuni, qaddimuni, kata Rasulullah. Segera ke aku, segerakan aku, dikubur. Kenapa? Aku nggak sabar untuk melihat hasil panenanku. Sama seperti kita ngajak anak kita, ngajak cucu kita. Cu, besok kita akan ke Jogja, kita plesir ke pantai. Alhamdulillah nih, terima kasih. Suruh tidur nggak mau buru-buru pagi, ya bu. Udah naik mobil sampai pantai, masih di parkiran, buru-buru buka pintu, kemudian langsung ke pantai. Seperti ini mayat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Fa in kana sholihatan, fa in kana ghairu sholihatan. Ketika jenazah itu tidak soleh, dia juga teriak, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Wahai orang-orang, ini kamu mau bawa aku kemana? Mau bawa aku kemana? Ini rumah aku, ini istriku, ini perusahaanku. Jangan. Dia teriak, bu. Yasma sautaha kullu insan illal insan. Yasma sautaha kulla syai' illal insan. Semua teriakan dua mayit ini didengar oleh semua makhluknya. Binatang mendengarkan, malaikat mendengarkan, illal insan, kecuali manusia nggak denger, bu, teriakan mayit ini. Lau sami'aha, kata Rasulullah, kalau kita mendengarkan teriakan si mayit, la so'iko, kita akan pingsan, bu. Jangankan teriakan mayit, bu. Kita bangun di Masjid Al-Manar misalkan, sepi nih Masjid Al-Manar. Ibu atau bapak sholat di tengah-tengah sholat malam. Jam berapa? 2:30 lah. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di belakang nyautin, amin. Siapa ya? Bawa sajadah kabur, bu. Apalagi kita mendengar teriakan si mayit. Ini hikmahnya kenapa Allah membatasi pendengaran kita. Coba kalau nggak dibatasi, punten, rumahnya perumahan yang dekat kuburan, tiap malam nggak bisa tidur. Ada mayat dihajar, jeger, tolong. Nah loh, tapi dibatasi pendengaran kita bisa paham dan kita bisa nyaman. Ini kata Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, fa in kana sholihatan, kalau jenazah atau mayit itu orang soleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku dikubur. Fa in kana ghairu sholihatan, faqalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Yasma' sautuha kullu syai' illal insan. Ketika mayatnya, jenazahnya itu bukan orang-orang beriman, dia teriak, hei, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Aku nggak mau. Yasma' sautaha kullu syai'. Mendengar semua teriakannya semua makhluk kecuali manusia. Lau sami'aha la so'iko. Kalau kita mendengarnya, pasti kita akan pingsan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf lahir batin, harus jam 7 selesai, ini lewat 10 menit. Semoga ibu memaafkan, bapak juga memaafkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita terus munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnal khatimah. Astaghfikum, nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.